GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, kita kembali ke segmen tentang gerakan sekolah impian. Kali ini kita mau ngobrol dengan tim SI itu kayak apa sih? Kita pengen mengenal beliau, kita pengen mengenal giroh dakwahnya seberapa, kita pengen mengenal pengalamannya seberapa, dan kita pengen mengenal seberapa canggihnya dia. Kita pengen tahu karakter-karakter uniknya sehingga dia bisa maksimal untuk menjadi tim di sekolah impian. Saya perkenalkan Ibu Siti. Ibu Siti, nama lengkapnya siapa, Bu? Saya Siti Suharni, Ustaz. Siti Suharni, dan beliau alhamdulillah menjabat sebagai wakil pimpinan di sekolah impian. Bu, sudah berapa lama di SI? Ini menginjak tahun keempat, Ustaz. Ini tahun keempat. Sebelumnya kemana aja, Bu? Boleh ceritakan ke kami? Ceritanya dari mana nih? Silakan, bebas. Mau dari Ya. masa kecil, masa bayi, silakan. Ya, kalau bicara tentang di mana aktivitasnya, mungkin kalau mengajar ya sejak tahun 2000 saya sudah mengajar mengawali pertama kali di daerah Tangerang, Ustaz. Tangerang. Iya. Itu sekolah tingkat atau pondok pesantren tingkat apa? Mungkin tidak terbayangkan ya oleh orang, karena kalau dibilang sekolah sesungguhnya itu masih belum layak dikatakan sekolah gitu, karena waktu itu saya diberikan amanah untuk memegang satu sekolah yang muridnya cuma 8, kemudian gurunya hanya saya gitu. Kemudian ya semua saya lakukan sendiri. Itu memang sekolah yang dengan giroh para orang tua yang menginginkan sebuah sekolah yang punya kepedulian terhadap nilai-nilai Islam. Jadi mereka berkumpul membuat sebuah sekolah dan di situ siapa muridnya ya anak-anak mereka gitu. Kemudian di situ saya diminta untuk mengajar dan alhamdulillah tahun berjalan, sekolah itu bertambah murid, semakin lama semakin banyak. Saya di sana sekitar 6 tahun sampai sekolah itu berdiri, memiliki legalitas. Kemudian karena saya harus ikut suami, jadi saya hijrah ke tempat lain. Gitu. Oh, oke. Itu berarti berangkat dari sekolah komunitas saja? Bukan, awalnya bukan sekolah komunitas. Jadi memang sekolah ya mungkin iya ya kalau sekarang bisa dikatakan sekolah komunitas gitu. Karena belum dapat izin dari mana-mana? Belum Oke. dapat izin dari mana-mana. Sekolah itu berdiri karena idealisme para orang tua gitu, yang pingin sekolah yang bukan berbeda sih ya, tapi yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Gitu. Semacam homeschooling gitu, Bu ya? Iya, Homeschooling itu kan homeschooling. ada 2 ya, salah satunya sekolah komunitas ya. Iya, betul. Oke, nah setelah itu mengambil izin juga dari Diknas atau gimana? Ya, pada akhirnya di usia 6 tahun karena harus meluluskan, usia SD kan harus meluluskan, maka kami setelah memenuhi syarat membuat sebuah izin operasional dan alhamdulillah lulus dalam kondisi anak-anak sudah mendapat legalitas. Oke, itu di daerah mana, Bu? Di daerah? Di daerah Tangerang mungkin kalau sebetulnya bukan tempat terpelosok ya, tapi hanya karena di perumahan itu tidak punya potensi air yang baik gitu. Jadi banyak warga yang meninggalkan perumahan itu gitu. Oke. Setelah itu langsung ke SI atau masih jalan-jalan lagi? Oh iya, saya masih jalan-jalan karena ikut suami ya. Jadi di sana saya Allah tempatkan lagi di sebuah sekolah yang ini mungkin berbanding terbalik dengan sekolah sebelumnya ya. Ini sekolah yang bisa dikatakan besar, bahkan yayasan ini memiliki cabang di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara juga ada gitu. Masya Allah. Oke. Dan di sana ya cukup lama sih, hampir mungkin lebih dari 13 tahun. Gitu. Wah, jadi pengalaman mengajarnya nih sahabat GSI Channel udah puluhan tahun nih ya. Tadi kita hitung 6 ditambah 13 berarti 19. Hampir 20 tahun? Dari tahun 2000 sih, Ustaz. Oke, 2000, berarti ya 20 tahun lebih, Masya Allah.
Kemudian gimana ceritanya bisa ke SI? Ya, nggak pernah kepikiran mau gabung di SI sebetulnya di awal itu karena memang saya sendiri sudah mengajar gitu ya. Saya itu bukan tipikal orang yang senang pindah-pindah gitu. Karena bagi saya pengalaman itu akan saya temui ketika saya menemukan masalah gitu. Tapi ketika itu berawal dari anak saya yang memang saya masukkan di pesantren ini dulu namanya sebut ya. Iya sih ya. Dulu namanya UBK Plus ya. Oke. Jadi saya adalah orang tua yang memang punya pikiran bahwa ketika pun saya harus bekerja maka saya harus mengikuti proses tumbuh kembang anak saya gitu. Jadi ketika dulu anak saya bersama-sama saya di sekolah yang sama itu mudah untuk saya amati gitu ya. Ketika di luar di pesantren maka cara saya mengamati adalah lewat pelajarannya, lewat guru-gurunya, lewat cerita dia dan itu membuat kesan mendalam bagi saya gitu ya karena banyaknya perubahan-perubahan positif pada diri anak saya dan lebih dari itu banyak hal-hal yang baru dan yang bagi saya itu klop dengan idealisme saya gitu ya dengan keinginan saya khususnya dalam melakukan pembenahan di dunia pendidikan ini gitu. Oke, sahabat GSI Channel, mungkin ada beberapa informasi yang perlu disampaikan di sini. Yang pertama, gerakan sekolah impian itu dari sejarahnya berawal dari pondok pesantren yang namanya UBK, Umar bin Khattab. Nah, kemudian bertransformasi menjadi Quadrant Boarding School, bertransformasi menjadi Fahim Quran Plus, dan sekarang kita menyebut semua institusi ini dengan gerakan sekolah impian. Kami ada Quadrant Boarding School untuk kampus Ikhwan, kami ada Fahim Quran Plus untuk kampus Akhwat, dan kami punya Sekolah Tahfiz Fahim Quran STFQ. Ini untuk kaderisasi dan full beasiswa. Dan ternyata Ibu Siti itu tertarik ke sekolah impian karena sudah membuktikan efektivitas dari strategi pendidikan sekolah impian. Anak yang pertama bernama Iyas itu masuk di UBK. Ya, itu di tahun pertama atau tahun kedua kami ada. Kemudian beliau melihat pelajaran-pelajaran, mapel-mapel dan kemudian kisah si Ananda berkenan dengan apa yang dilakukan, apa yang dia tangkap, keceriaan, duka dan lain sebagainya, dan Bu Siti menyimpulkan strategi dan tujuan SI klop banget dengan keinginan ibu sebagai seorang guru. Begitukah? Iya, begitu Ustaz. Baik, Bu. Setiap orang melakukan sesuatu pasti dilandasi dengan inspirasi, motivasi, tujuan. Nah, kalau tujuan Ibu mengabdi di sekolah impian ini apa? Ya, tujuan yang pertama ya pastinya belajar ya. Walaupun kita sudah punya waktu cukup panjang di dunia pendidikan ini, toh dunia pendidikan itu tidak bisa kita kelola dengan ilmu-ilmu yang terbatas. Jadi ilmunya harus luas. Maka tujuan pertama saya atau motivasi pertama saya di sini adalah belajar. Terutama dalam hal apa? Saya merasa saya masih butuh untuk mendalami bagaimana Al-Quran itu mesti diajarkan gitu. Dan saya melihat di SI ini peluang itu sangat besar gitu ya, karena SI tidak hanya memberikan ruang kepada santrinya tapi juga kepada tim untuk terus mengupgrade diri terutama dalam hal Al-Quran dan teknologi. Jadi motivasi pertama saya adalah untuk belajar kedua hal tersebut, Al-Quran dan IT. Teknologi ya. Keren. Sahabat GSI Channel, informasi susulan di sekolah kami, di pondok kami, di Gerakan Sekolah Impian, muridnya itu ada 2, yaitu santri dan diri kami sendiri. Jadi yang namanya belajar itu bukan proyek yang bisa selesai, enggak. Belajar itu seumur hidup. Kenapa? Karena zaman berubah, manusia berubah, lingkungan berubah. Maka pendidikan juga harus mengikuti perubahan tersebut.
Kenapa? Karena kita perlu menyesuaikan. Siapa yang kita hadapi bukan tipikal manusia 50 tahun ke belakang. Dan mungkin besok 50 tahun ke depan kita akan menghadapi generasi yang benar-benar berbeda dengan sekarang. Maka setiap guru nggak boleh berhenti belajar. Maka tepat sekali keputusan Bu Siti untuk masuk ke SI bukan dalam rangka bekerja. Mungkin bekerja tapi itu nomor 17 sekian. Nomor satunya adalah belajar. Saya setuju banget. Kita semua perlu belajar tentang pendidikan. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Motivasi yang kedua, Bu? Baik, motivasi kedua tentunya karena setiap manusia itu mengemban amanah dakwah, bagi saya ini bagian dari misi saya kenapa saya mengabdi di Sekolah Impian. Jadi banyak sekali bidang dakwah yang bisa kita geluti, tapi tidak semuanya bisa kita lakukan. Maka saya memilih untuk dakwah di dunia pendidikan ini, dan saya memilih SI karena apa? Karena di situ membawa misi dakwah yang mulia, yaitu menyampaikan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, dan kita menjadi pelayan bagi para penghafal Al-Quran. Bagi saya itu sebuah misi dakwah yang sangat mulia, di mana kita akan bisa memberikan banyak peran, baik untuk santri-santri kita maupun peran dalam merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, kata Bu Siti tadi, beribadah. Keren banget. Ini sesuai dengan filosofi yang diajarkan oleh agama. Belajar dulu baru ibadah. Karena kalau ibadah tanpa ilmu itu bisa salah, ya. Maka pertama motivasi Ibu Siti ke SI adalah belajar tentang bagaimana mengajar, dan itu keren banget. Yang kedua adalah beribadah. Karena Ibu Siti melihat bahwa komit kami terhadap Al-Quran itu kuat, dan maka ini bisa sinkron dengan keinginan dakwah beliau. By the way, dan sungguh benar bahwa ibadah yang paling besar nilainya itu menurut saya adalah dakwah. Karena dakwah itu membangun diri sendiri dan membangun orang lain. Dan semua keadaan itu berubah dimulai dari personal diri manusianya. SDM yang pertama, baru sistem. Dua, motivasi yang menginspirasi. Saya perlu menyampaikan bahwa inilah guru yang ideal. Siapapun Anda, masuklah ke dunia pendidikan dengan dua niat ini. Belajar dan ibadah. Insya Allah, Allah akan memudahkan jalan antum. Baik Bu, yang terakhir, yang ketiga. Pertanyaan ketiga, apa sih yang Ibu lihat di wajah-wajah santri kita? Ya, sebagai pendidik ya, ketika melihat wajah para santri, di balik kepolosannya, di balik keluguannya, sesungguhnya kita punya harapan besar terhadap mereka. Mereka ya memang saat ini mungkin dengan wajah lugu dan tak mengerti apa-apa, tapi ini nggak bisa kita sepelekan. Karena suatu saat 30 tahun yang akan datang, merekalah yang akan menjadi perubah peradaban ini, gitu ya. Jadi bagi kami para guru, ketika melihat para santri, maka di situ adalah sumber semangat kami. Sumber semangat kami untuk bersama mereka memasuki dunia mereka dan mengubah mindset mereka tentang bagaimana hidup dan berkehidupan sehingga umat Islam ke depan menjadi jauh lebih baik. Insyaallah, alhamdulillah, inilah penglihatan seorang guru yang tulus di hatinya, yang ingin merubah dirinya, yang ingin merubah orang lain, terutama generasi muda, untuk menjadi harapan umat. Dan ini adalah tanda ibadah yang besar. Kelak kita akan menghadap kepada Allah dengan penuh banyak narasi. Kita bercerita tentang bagaimana kita membangun dunia pendidikan, bagaimana kita menanam kuncup-kuncup bunga yang kelak mekar sebagai pembawa peradaban Islam yang mulia seperti dulu di zaman Nabi SAW. Demikian obrolan kita dengan Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.